Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar IPS tema 6B, subtema 1, rukun dalam perbedaan. Kompetensi dasarnya yaitu memahami makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Kemudian 4.4 menyajikan laporan tentang makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Di buku paket, tema 6B ya, halaman 6 dan 7 saat-saat menjelang proklamasi, halaman 8-9 makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, dan halaman 29-32 peristiwa-peristiwa sebelum proklamasi. Oke, di sini kalian harus menyimak YouTube yang nanti juga ada Bu Vidya bagikan ya. Setelah menyimak video YouTube, nah, kalian buka halaman 24 sampai 27. Kita akan belajar tentang tokoh dalam proklamasi Indonesia. Yang pertama adalah Insinyur Soekarno. Beliau adalah sang proklamator ya, yang menandatangani naskah proklamasi juga yang membacakan naskah proklamasi. Beliau lahir di Surabaya 6 Juni 1901. Berikut ini adalah orang tua dari Insinyur Soekarno, yaitu Raden Sukemi Sosrodihardjo dan ibunya Ida Ayu Nyoman-Rai. Tahun 1927, Insinyur Soekarno, Mr. Iskak Cokrodhisuryo, Dr. Cipto Mangunkusumo, Mr. Budiarto, dan Mr. Sunaryo mendirikan Partai Nasional Indonesia atau PNI. Nah, ini adalah tokoh-tokoh Insinyur Soekarno, Ki Hajar Dewantara, Dr. Andes Mohatta, dan Kiai Haji Mas Mansur. Mereka adalah putra atau Pusat Tenaga Rakyat, 4 serangkai. Di samping Insinyur Soekarno adalah Mohatta. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Insinyur Soekarno terpilih secara aklamasi sebagai presiden. Kemudian ini adalah Dr. Andes Muhammad Hatta, lahir di Bukit Tinggi 12 Agustus 1902. Ini adalah tokoh dari Perhimpunan Indonesia. Nah, pada tahun 1932, Bung Hatta kembali ke Indonesia dan bergabung dengan PNI baru yang dipimpin oleh Sartono dan menjadi tokoh nasionalis paling berpengaruh di dalam negeri. Hal itu membuat Bung Hatta ditangkap dan diasingkan ke Bovendikul, Papua, dan kemudian dipindahkan ke Banda Neira. Pada tahun 1956, Bung Hatta mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden. Kemudian Dr. Andes Muhammad Hatta terkenal dengan Bapak Koperasi Indonesia. Dan ini adalah Fatmawati, istri dari Bung Karno, lahir di Bengkulu 5 Februari 1923. Ini adalah foto keluarga Insinyur Soekarno bersama Ibu Fatmawati. Ibu Fatmawati adalah seseorang yang menjahit bendera merah putih untuk upacara proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan ini adalah Ahmad Subarjo, lahir di Teluk Jambe 23 Maret 1896. Pada peristiwa Rengas Dengklok, Ahmad Subarjo berperan dalam melakukan perundingan dengan tokoh pemuda yang membawa Bung Karno dan Bung Hatta. Ahmad Subarjo ini adalah Menteri Luar Negeri pertama Republik Indonesia.
Berkat Ahmad Subarjo juga, penyusunan proklamasi dapat dilakukan di rumah Laksamana Maeda, sehingga luput dari perhatian pasukan Jepang. Ini adalah Laksamana Tadashi Maeda, di mana ia mempersilahkan rumahnya dijadikan untuk markas penyusunan naskah proklamasi. Ini adalah rumah Laksamana Tadashi Maeda. Kemudian ada Sayuti Melik. Beliau adalah tokoh pengetik naskah proklamasi. Ini adalah hasil ketikan beliau. Kemudian ada lagi Latif Hendra Diningrat. Beliau adalah tokoh pengibar bendera merah putih saat proklamasi. Bersama S. Suhud, tokoh pengibar bendera merah putih saat proklamasi dan menyiapkan perlengkapan sebelum pelaksanaan proklamasi. Jadi, pengibar bendera merah putih saat proklamasi ada 2 orang, yaitu Latif Hendra Diningrat dan S. Suhud. Kemudian, Burhanuddin Muhammad Diyah atau BM Diyah adalah berperan dalam penyebarluasan berita proklamasi kemerdekaan RI dan menemani Sayuti Melik saat mengetik naskah proklamasi. Jadi BM Diyah adalah seorang wartawan. Demikianlah pembelajaran IPS kali ini. Ada kutipan dari Bung Karno, "Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri." Baik, demikian perjumpaan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ditonton YouTube-nya ya.